Yo kembali lagi di channel Pratama Anime. Kali ini kita akan membahas spoiler BTTH Season 5 episode 65. Kita langsung aja ke pembahasannya. Xian dan Xiao Yan telah berhasil menerobos ranah Do Huang mereka lalu pergi ke kota Kingsan. Di kota Kingsan mereka memperdapati kalau Kekaisaran Jiama mendapati saat ini sedang berperang melawan 3 kekaisaran. 3 kekaisaran ini adalah Kekaisaran Cuyun, Kekaisaran Loyan, dan Kekaisaran Mulan. Ketiga kekaisaran ini mengerahkan 3 sekte terkuat mereka, Sekte Racun, Sekte Angsa Emas, dan Lembah Mulan. Sekte Racun dan Sekte Angsa Emas dipimpin oleh seorang Dosong. Sedangkan Lembah Mulan memiliki 3 tetua yang memiliki kekuatan sebanding dengan Dosong. Kekaisaran Jiama sendiri aliansian yang mengarahkan banyak kekuatan dan dibantu dengan ras ular yang dipimpin oleh Ratu Medusa. Peperangan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih dan saat ini memasuki masa-masa genting di tembok pertahanan Gunung Hitam. Semua pasukan berkumpul beserta para elitnya, mereka saling bertatapan dan siap menyerang kapan saja. Di sisi lain Xiao Yan yang sedang dalam perjalanan bertemu dengan Yuo Mei. Yuo Mei berasal dari ras ular memiliki kekuatan Do Huang bawahan langsung Ratu Medusa. Xiao Yan segera membantu mengalahkan 2 orang yang mengejarnya. 2 orang ini berasal dari Lembah Mulan dan Sekte Angsa Emas. Kekuatan mereka ada di ranah Do Huang, namun bagi Xiao Yan 2 orang ini adalah keroco biasa, mereka ditangkap karena kalah dalam 1 serangan saja. Xiao Yan melanjutkan perjalanannya bersama Yuo Mei sambil meminta informasi keadaan saat ini. Yuo Mei menjelaskan kalau situasi saat ini benar-benar parah. Ratu Medusa terluka saat berhadapan dengan wanita racun. Meskipun wanita racun juga terluka, 2 sekte lainnya ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Kekaisaran Jiama. Karena Ratu Medusa terluka di aliansi yang tidak ada lagi yang bisa menandingi pemimpin Sekte Angsa Emas dan 3 orang Lembah Mulan. Mendengar situasi yang makin memburuk, Xiao Yan mempercepat perjalanannya ke Gunung Hitam. Di wilayah Gunung Hitam meskipun belum pulih, Ratu Medusa tetap berdiri memimpin pasukan. Di sisi sebaliknya ada Yan Lotian dan 3 ketua Lembah Mulan yang sudah siap menyerang. Kemudian Yan Lotian berdiri di langit dan menyuruh agar Ratu Medusa menyerah. Ancaman dari seorang Dosong bintang 2 tidak diperdulikan oleh Ratu Medusa, tapi Yan Lotian tidak berpikir untuk bertarung 1 lawan 1. Yan Lotian mengajak 3 tertua Lembah Mulan untuk bekerja sama menghadapi Ratu Medusa. 3 tertua Lembah Mulan ini hanya berada di ranah Do Huang, tapi mereka memiliki teknik bertarung yang dinamai dengan keterampilan 3 binatang buas. Dengan teknik ini mereka bisa bersatu dan memiliki kekuatan Dosong. Hai Bodong dan Jing Sitian ingin membantu, tapi Xiao Ding menyarankan agar mereka tetap diam mengawasi. Jika Hai Bodong dan Jing Sitian turun tangan, ahli Do Huang pihak lawan pasti akan ikut bertarung juga. Hal ini bisa makin memperburuk keadaan. Mereka hanya bisa berharap Ratu Medusa bisa bertahan. Pertarungan segera dimulai. Ratu Medusa berhadapan dengan 4 orang sekaligus dalam pertarungan. Ratu Medusa masih bisa mengimbangi, tapi Yan Lotian menggunakan cara licik. Ratu Medusa makin terluka dan akhirnya pergerakannya dihentikan. Serangan datang dari 3 tetua Lembah Mulan dan menuju langsung ke arah Ratu Medusa. Xiao Yan datang di saat serangan hampir mengenai Ratu Medusa dan langsung memecahkan serangan itu. Xiao Yan, Xian dan Yuo Mei akhirnya tiba di Gunung Hitam. Xiao Yan berada di samping Ratu Medusa dan menanyakan keadaan. Ratu Medusa menjawab kalau ia hanya sedikit terluka, masih bisa berhadapan dengan 1 orang. Ratu Medusa memilih untuk menghadapi Yan Lotian dari Sekte Angsa Emas dan menyerahkan 3 tetua Lembah Mulan untuk Xiao Yan urus. Xiao Yan setuju. Pertarungan besar dimulai. 3 tetua Lembah Mulan mulai melancarkan serangan ke arah Xiao Yan menghadapi 3 tetua ini. Xiao Yan langsung menggunakan keterampilan 3 perubahan api misterius. Awalnya 3 tetua ini meremehkan Xiao Yan dan 1 orang tua mencoba melawan Xiao Yan seorang diri. Tapi yang terjadi adalah ketua ini tidak dapat menyentuh Xiao Yan, malahan ialah yang dipukul mundur. Mereka segera menyadari bahaya dari Xiao Yan dan menggunakan keterampilan 3 binatang buas menghadapi. Formasi 3 orang membuat Xiao Yan kerepotan. Pertarungan berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya Xiao Yan menyadari titik lemah dari keterampilan 3 binatang buas. Keterampilan ini seperti menyalurkan kekuatan kepada orang lain. Misalnya tetua pertama mendapatkan kekuatan seorang Dosong, maka tetua kedua dan ketiga kekuatannya akan melemah seperti Do Huang biasa, dan skill ini memiliki waktunya sendiri untuk bisa saling menyalurkan kekuatan. Xiao Yan sudah tahu titik lemahnya tapi tidak mudah menyerang 2 lainnya saat tetua yang memiliki kekuatan Dosong terus mengikutinya untuk mengatasi kesulitan ini. Xiao Yan menggunakan keterampilan 3000 petir tingkat lanjut. Teknik ini memungkinkan Xiao Yan membuat kloningan dirinya sendiri.
Jadi saat ini ada 3 Xiao Yan. Dengan 3 bayangan ini Xiao Yan bisa memecah keterampilan 3 binatang buas dan membuat 1 orang dari 3 tetua lembah Mulan cedera serius. Next, setelah 3 tertua lemah Mulan dikalahkan dan Yan Lotian tidak dapat bersaing dengan Ratu Medusa wanita racun muncul, apakah yang akan terjadi? Xiao Yan akhirnya tiba di medan perang dan langsung membantu Ratu Medusa menghadapi lawannya. Ratu Medusa menghadapi Yan Lotian sedangkan Xiao Yan menghadapi 3 tetua lembah Mulan. 3 tetua ini hanya berada di ranah Du Huang, tapi dengan sebuah metode mereka bisa menggabungkan kekuatan menjadi seorang dosong untuk menghadapi keterampilan 3 binatang buas ini. Xiao Yan memakai keterampilan 3000 kecepatan kilat. Teknik ini memungkinkan Xiao Yan membuat bayangan dirinya sendiri dan berhasil mengecoh 3 tetua lembah Mulan hingga akhirnya seorang tetua dikalahkan dengan terlukanya. Seorang tetua keterampilan 3 binatang buas tidak bisa digunakan lagi, 2 tetua lainnya tidak lagi menjadi ancaman, adapun pertarungan Ratu Medusa hanya tinggal menunggu waktu sebelum Yan Lotian dikalahkan. Semua orang berpikir Kekaisaran Jiama akan memenangkan perang kali ini, tapi semuanya berubah ketika pemimpin sekte racun datang. Pemimpin sekte racun atau yang kita sebut Xiao Xian telah muncul kembali. Kemunculan Xiao Xian membuat pertarungan Ratu Medusa dan Yan Lotian terhenti. Yan Lotian tertawa gembira sedangkan Ratu Medusa berwajah dingin karena kemunculan Xiao Xian. Pertarungan berubah, Ratu Medusa berkata kalau ia akan menahan Xiao Xian sedangkan Xiao Yan akan menghadapi Yan Lotian. Pihak lain juga berpendapat seperti itu, tapi Xiao Xian memperingatkan Yan Lotian kalau Xiao Yan harus tetap dibiarkan hidup. Setelah itu pertempuran dimulai, bentrok sengit antara Ratu Medusa dan Xiao Xian mewarnai langit, adapun Yan Lotian dan Xiao Yan mereka saling bertukar pukulan dengan kecepatan tinggi. Yan Lotian dari Sekte Angsa Emas memiliki metode spesial. Kecepatan yang dipelajari Sekte Angsa Emas bisa bersaing dengan kecepatan 3000 kilat saling kejar-kejaran. Xiao Yan tidak bisa menjauh dari hadapan Yan Lotian, tapi Yan Lotian yang selalu mendekati Xiao Yan juga memberi Xiao Yan peluang dalam menyerang. Tepat ketika Yan Lotian sangat dekat, Xiao Yan melepaskan keterampilan segel gunung terbuka. Yan Lotian terkena pukulan dengan telak, tapi dengan kekuatan dosongnya Yan Lotian masih bertahan mendapatkan serangan telak. Membuat Yan Lotian malu sekaligus marah, ia melupakan perintah Xiao Xian yang meminta agar Xiao Yan hidup dan menyerang Xiao Yan dengan kekuatan penuh. Yan Lotian yang menjadi ganas menyebabkan Xiao Yan terluka dan hampir jatuh, tapi rupanya itu adalah rencana Xiao Yan agar bisa membuat api teratai 3 warna. Yan Lotian yang terkena serangan ini menerima luka yang hampir membuatnya mati. Untuk Xiao Yan sendiri ia hanya kehabisan kekuatan, tapi ini jauh lebih baik dari pertarungan melawan Yun San. Yan Lotian masih memiliki sedikit kekuatan untuk melarikan diri menghilang dari kerumunan. Xiao Yan lalu bergerak ke arah pertarungan Ratu Medusa dan Xiao Xian. Pertarungan mereka terhenti setelah kedua belah pihak menderita pukulan. Ratu Medusa mengenai dada Xiao Xian dan melepaskan cadarnya sedangkan Ratu Medusa terkena racun dari darah Xiao Xian. Setelah melihat penampilan pemimpin sekte racun, Xiao Yan segera mengenalinya Dokter Peri Kecil. Xiao Yan segera menghampiri Dokter Peri Kecil dan menanyakan kenapa ia jadi seperti ini. Dokter Peri Kecil menjawab kalau Dokter Peri Kecil yang polos telah lama mati. Sekarang hanya ada pemimpin sekte racun. Xiao Yan lalu bertanya apakah penyebab Dokter Peri Kecil jadi seperti ini karena tubuh racunnya. Dokter Peri Kecil menjawab kalau ini adalah takdirnya dari lahir. Xiao Yan berkata kalau semua itu bisa diubah, tubuh racun pasti memiliki obatnya sendiri sambil mendekat. Xiao Yan berkata akan membantu mengendalikan tubuh racun ini, meskipun sulit dihilangkan tubuh racun masih bisa dikendalikan. Dokter Peri Kecil mempercayai Xiao Yan, jadi ia menarik kembali darah racun yang ada di tubuh Ratu Medusa. Dokter Peri Kecil mulai tenang. Xiao Yan mulai berbicara tentang metode pengobatan dan dalang dari penyerangan Kekaisaran Jiama. Nah di sini dulu guys, tunggu di episode 67 guys, dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bye. Bye guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya, kan seru guys.